Mengapa? Mendengar dia menolak, Cindy pun terkejut. Karena kamu adalah milikku, Dion dengan lantang menjawab. Mendengar itu pun Cindy menatapnya dengan sinis. Menatap Cindy seketika, dia pun tersenyum. Ketua Dion, Cindy. Setelah sampai di depan rumah, mereka berdua pun terkejut. Orang yang datang bukan orang lain, melainkan ayah Cindy dan ibu Elsa. Ayah Cindy terlihat menua dalam semalam. Terlihat banyak uban. Wajahnya juga terlihat sangat lesu. Tidak terlihat seperti dia yang dulu. Masuklah. Cindy menghela napas, merasa tidak tega. Bagaimanapun, dia itu adalah ayahnya. Ayah yang pernah memanjakannya. Ayah tahu kalau kamu sudah menderita selama ini. Ayah Cindy melihat anaknya. Tiba-tiba dia meneteskan air mata. Melihat ini membuat Cindy tersentuh. Namun, melihat ibu Elsa membuatnya segera marah. Jika bukan karena mereka berdua, ibunya juga dia tidak akan diusir. Dia dan ibunya juga tidak akan melewati semua ini. Tidak begitu buruk. Lagi pula aku sudah menemukan Dion. Kalian harus jaga kesehatan. Lain kali aku akan mengirimkan obat yang baik untuk kalian. Pulanglah. Ini adalah caranya mengusir tamu. Dion masih khawatir bahwa Cindy akan tersentuh. Mendengar kata ini, dia pun tenang. Namun, si tua cerdik itu sama sekali tidak mengatakan tentang grup agung. Hanya sedang membangun perasaan. Mengatakan jika dia sangat merindukan Cindy. Hati Cindy juga tidak sekeras itu. Dia pasti bisa terbujuk. Cindy pun ragu. Ibu Elsa yang di sampingnya pun tiba-tiba berlutut. Aku yang bersalah padamu dan pada ibumu. Cindy benar-benar tidak berpikir akan seperti ini. Tatapannya sangat terkejut. Bahkan Dion yang dingin pun terkejut. Ya, jika grup agung terbangkrut sesuai dengan keinginanmu, jika dengan begitu akan mengobati semua kesalahan kami, maka ini Pak sangatlah pantas. Ayah Cindy pun ikut berlutut. Cindy seketika merasa sakit. Memikirkan ayahnya yang sangat menyayanginya dulu, orang yang begitu gagah dan sekarang malah berlutut di depannya. Hatinya pun melembut. Ibu, jika kamu adalah aku, apakah kamu juga akan memaafkan mereka? Dion, tidak perlu Cindy berkata. Dion juga mengerti pemikirannya. Saat mereka baru mengungkit grup agung, Dion sudah tahu jika cara mereka ini sangat hebat. Sayangnya, saat ini mereka sedang berlutut. Walaupun Cindy sadar, namun dia pasti juga akan tergerak. Besok grup agung tidak akan ada apa-apa, ucap Dion. Jika keluarga kalian menyakiti Cindy lagi, dia tidak akan ragu untuk membuat perusahaan mereka bangkrut untuk kedua kalinya. Lagi pula hal kotor yang dilakukan keluarga mereka bukan ini saja. Pergilah, mulai hari ini kita tidak ada hubungan lagi. Jangan datang mencariku. Ucap Cindy menutup mata, merasa sangat lelah. Terhadap orang yang membuangnya dan ibunya, dan orang yang merebut kebahagiaan mereka, dia membencinya, dendam. Bahkan dalam 10 tahun terakhir, tidak ada sehari pun dia tidak ingin membalas dendam. Namun sampai hari ini tiba, hatinya malah melembut. Mereka yang sedang berlutut di depannya
membuatnya tidak tega. Apakah ibunya akan mengerti? Tidak apa-apa, mulai hari ini aku akan berada di sisimu. Tidak akan ada orang yang melukaimu. Dion memeluk Cindy dengan lembut. Cindy menutup mata, takut melihat kelembutan Dion. Takut jika dirinya akan terus jatuh ke dalamnya. Semuanya sudah selesai. Sudah saatnya untuk meninggalkan tempat ini. Cindy berusaha untuk tidak meneteskan air mata. Di dalam hati, dia merasa sangat sulit untuk meninggalkan Dion. Namun, dia pernah berbuat seperti itu padanya. Mana mungkin bisa memaafkannya? Cindy, kamu tidak boleh berubah, tahu tidak? Dion bukan orang yang bisa kamu harapkan. Dia akan seperti ayahmu. Saat kamu mulai menua, dia akan mencari orang lain yang lebih cantik lalu membuangmu. Dia bisa menyakitimu sekali dan pasti akan ada kedua kalinya. Cindy, kamu tidak boleh mencintainya. Cindy tidak berhenti untuk mengingatkan dirinya sendiri. Jika dia sudah berjanji untuk membantu grup Agung melewati kesulitan ini, yang harus diurus Dion sangat banyak. Cindy pun menyuruh Dion kembali ke perusahaan. Dia sendiri yang akan tinggal di rumah. Cindy memutuskan untuk pergi. Barang yang ada di sini dia tidak ingin mengambilnya. Meninggalkan kunci di rumah, Cindy pun melihat kamar yang penuh dengan kenangan dengan Dion. Akhirnya, dia pun menutup pintu. Setelah menyelesaikan dendam puluhan tahun ini, Cindy sangat ingin berbicara dengan ibunya. Dia pun membeli bunga di toko bunga dan pergi ke makam ibunya. Foto ibunya di batu nisan sedang tersenyum, membawa senyuman ini yang membawanya melewati hari-hari yang sulit. Seorang wanita yang begitu manja akhirnya mati kelelahan. Semua itu karena dua orang itu. Namun akhirnya Cindy melepaskan mereka. Ibu, kamu akan memaafkanku kan? Cindy berkata pada ibunya dengan lembut. Ibunya begitu baik. Jika berganti posisi dengan dirinya, juga pasti akan melepaskan mereka. Beberapa tahun ini dia tersiksa demi membalas dendam ibunya. Saat mereka berdua berlutut di depannya, seperti semua kesakitan yang dia rasakan sudah musnah. Asalkan keluarga Elsa tidak lagi mengganggunya, Cindy ingin melewati hari-hari dengan tenang. Setengah hidupnya dilewati dengan sulit, hidup di dalam dendam. Sekarang mereka sudah memohon padanya. Itu sudah cukup. Mulai sekarang, aku ingin melewati kehidupanku sendiri. Bukankah ini juga yang kamu harapkan? Cindy dengan lembut melihat ibunya. Aku ingin memutuskan untuk menutup klub malam. Aku ingin pergi ke pedesaan, pergi menetap di sana. Kamu tahu ibu, beberapa hari yang lalu aku pergi ke sebuah desa, melihat sepasang suami istri. Saat itu aku berpikir, jika ada seseorang seperti itu pasti sangat baik. Namun, anakmu ini tidak bernasib baik seperti itu. Memikirkan itu di dalam benaknya terlihat Dion. Cindy langsung menghapus pemikirannya. Aku akan meninggalkan tempat yang membuatku sedih ini. Aku akan hidup dengan baik. Ibu, kedepannya mungkin aku tidak akan sering menjengukmu lagi. Tersenyum pada ibunya, lanjut berkata, kamu selalu berharap agar aku tidak menyimpan dendam. Mulai sekarang, aku akan hidup dengan baik. Cindy pun mengucapkan selamat tinggal pada ibunya. Cici, aku akan tetap berada di sisimu. Hendra tidak tahu dari mana berjalan keluar. Mengapa kamu di sini? Tanya Cindy dengan heran. Kamu bersama dengan Dion. Aku tidak tenang. Memikirkan jika sesuatu terjadi padamu, aku bisa langsung tiba. Karena aku selalu berada di bawah rumahnya.
Melihatmu keluar, aku juga ikut. Elsa tidak mungkin diam saja. Aku takut hal seperti itu akan terjadi lagi. Cindy melihat tatapan Hendra yang lembut. Dia pun tidak keberatan dengan hal yang dilakukan Hendra ini. Hendra adalah pria yang baik. Hanya saja dirinya tidak bisa mempercayai pria. Pria hanya bisa membuatnya kecewa. Kamu tahu, Cindy memikirkan apa yang akan dikatakan Hendra dan langsung memotongnya. Dia tidak dapat melakukan itu padanya. Dia hanya menganggapnya seperti kakak sendiri. Jangan katakan lagi, aku tahu. Kita pergi dulu. Jangan mengganggu ibuku beristirahat. Ucap Cindy langsung memotong pembicaraannya dan menariknya pergi.